Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Interferensi Bimbingan Pasikal untuk Siswa SD Anggreki. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu konsep dasar bimbingan. Bimbingan merupakan sebuah istilah yang sudah umum digunakan dalam dunia pendidikan. Bimbingan pada dasarnya merupakan upaya bantuan untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Dalam konteks perkembangan anak, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu upaya mengoptimalkan perkembangan anak pada usia 6-13 tahun. Selain itu, bimbingan yang luas dikemukakan oleh Good yang menjabarkan bahwa bimbingan adalah suatu proses hubungan pribadi yang bersifat dinamis yang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Sementara itu, menurut Supriyadi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bimbingan dan konseling yang berkembang saat ini adalah bimbingan konseling dan perkembangan. Bimbingan ini adalah upaya pemberian bantuan kepada murid yang dilakukan secara berkesinambungan supaya mereka dapat memahami dirinya sehingga mereka sanggup bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Dalam pelaksanaan bimbingan perkembangan, guru dapat melibatkan tim kerja atau berbagai pihak yang terkait, terutama orang tua murid, sehingga akan lebih efektif ketimbang guru hanya bekerja sendirian. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, didapatkan 3 kunci dari bimbingan tersebut. Yang pertama, bimbingan merupakan upaya membantu dengan memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid sebagai objek bimbingan. Yang kedua, bimbingan dilakukan dengan cara menuntut dan mengarahkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, poin yang ketiga, bimbingan diberikan oleh satu orang atau lebih melalui tatap muka secara langsung. Nah, teman-teman, bertolak dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling perkembangan adalah upaya pemberian bantuan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan, dan merupakan bagian penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama ada pengertian layanan bimbingan klasikal. Menurut Santoso, layanan bimbingan klasikal merupakan bimbingan kelas atau klasikal merupakan program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung kepada peserta didik di dalam kelas. Kegiatan ini bisa berupa diskusi dalam kelas atau curah pendapat atau berbagi pendapat. Yang kedua ada menurut bimbingan kelas kadang terjadi saat konselor diminta hadir untuk memberikan topik mengenai pengenalan harga diri, keterampilan komunikasi, keluarga sehat, resolusi konflik, keterampilan persahabatan dan pencegahan bullying. Pengertian lain dari bimbingan kelas merupakan layanan yang dilaksanakan dalam setting kelas, diberikan kepada peserta didik dalam tata muka terjadwal dan rutin setiap kelas atau per minggu. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, guru BK dapat menyiapkan materi untuk meningkatkan kemampuan resolusi konflik siswa, meliputi kemampuan orientasi, kemampuan persepsi, kemampuan emosi, kemampuan komunikasi dan berpikir kreatif, serta kritis. Yang kedua ada fungsi layanan yang pertama, dapat terjadinya interaksi langsung sehingga saling mengenal antara guru bimbingan konseling dan konselor dengan para peserta didik atau konseling. Yang B,
dapat sebagai wadah atau adanya media terjadi komunikasi langsung antara guru bimbingan konseling atau konselor dengan peserta didik. Khususnya bagi peserta didik dapat curhat di kelas. Yang C, dapat terjadinya kesempatan bagi guru atau bimbingan konseling atau konselor untuk melakukan tatap muka, wawancara, dan observasi. Yang D, sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan pencegahan, penyembuhan, dan perbaikan pemeliharaan sehingga perkembangan pikiran, perasaan, dan kehendak perilaku peserta didik. Yang ketiga ada pelaksanaan. Layanan bimbingan klasikal bukanlah suatu kegiatan mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sebagaimana mata pelajaran yang dirancang dalam kurikulum pendidikan di sekolah, melainkan menyampaikan informasi yang dapat perkembangan yang optimal bagi peserta didik. Yang B, materi bimbingan klasikal berkaitan erat dengan bermain. Kegiatan bimbingan klasikal atau konseling, konselor, bimbingan belajar pribadi, sosial, dan karir, serta aspek perkembangan peserta didik di sekolah. Yang C, guru mata pelajaran dalam menyampaikan tugasnya adalah menyelenggarakan layanan bimbingan konseling yang memandirikan peserta didik. Yang keempat ada terdapat beberapa langkah-langkah yang ada di dalam langkah-langkah bimbingan klasikal. Yang pertama ada melakukan pemahaman peserta didik.
didik atas dasar pemahaman hasil pemahaman peserta didik. Yang C, memilih metode atau teknik yang sesuai untuk memberikan layanan klasikal, seperti contoh ceramah diskusi atau ceramah simulasi dan diskusi, atau bisa jadi dengan ceramah tugas dan diskusi. Yang D, persiapan layanan pelaksanaan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis. Pegawai. Yang E, memilih sistem sistematika persiapan yang dapat disiapkan disusun oleh guru bimbingan atau konselor. Mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. Yang terakhir yang D, evaluasi. Pemberian layanan bimbingan klasikal untuk mengetahui bagaimana layanan bimbingan klasikal, sebagaimana proses tepat atau tidaknya perkembangan sikap dan perilaku peserta didik, atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan. Secara umum, aspek evaluasi ini meliputi kesesuaian program dan pelaksanaan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Betty Rosanda. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan materi kami yang selanjutnya, yaitu tentang intervensi bimbingan klasikal untuk siswa SD yang lain dari kelompok. Sebelum saya membacakan materi ke kelompok kami, ada baiknya kita semangat terlebih dahulu. Ada teman-teman terus semangat. Kalah.
bentuk hambatan yang mungkin dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Contoh intervensi bisa kita lihat teman-teman dari banyaknya peserta didik yang memiliki nilai-nilai di bawah rata-rata. Setelah kita cari tahu, ternyata intervensi atau hambatan yang dialami oleh peserta didik berupa kesulitan memahami materi yang ada di sekolah. Cara kita mengatasinya teman-teman, kita sebagai tenaga pendidik harus mencari atau menerapkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya bisa dengan mengubah metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu bimbingan klassikal. Bimbingan klassikal di sini adalah salah satu layanan bimbingan yang diberikan untuk siswa dengan cara konselor atau guru bimbingan konseling mengadakan kontak langsung kepada peserta didik secara terjadwal. Konselor beri jadwal masuk ke kelas untuk memberi layanan bimbingan klassikal tersebut. Akan tetapi bukan untuk mengajar atau memberi materi-materi pelajaran. Namun mengenai layanan bimbingan klassikal yang sudah diberikan secara bimbingan klasikal secara jadwal secara khusus di kelas, layanan bimbingan klasikal dalam membangun karakter siswa dengan cara dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran itu dimulai dan setelah pembelajaran itu selesai atau pulang ke rumah. Dari hal tersebut dikhawatirkan seperti pernyataan menurut Prayitno bahwa akan ada persepsi yang salah mengenai guru bimbingan konseling di mana guru bimbingan konseling di sini disamakan dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Mata pelajaran yang lainnya, yang dimana guru mata pelajaran yang lainnya itu masuk ke kelas dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.